أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, subuh ini masih menjadi bagian kita. Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah karuniakan kepada kita niat dan keinginan. Lalu Allah nikmati pula, berikan nikmat kepada kita, nikmat sehat dan sempat. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas dan hati yang tulus, sehingga lengkaplah bagi kita segala kebaikan di pagi ini. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana asbahna wa asbahal mulku lillah. Mudah-mudahan Allah menerima kehadiran kita sebagai tamunya yang ditinggikan, tamunya yang dimuliakan. Dan di akhir perjumpaan mudah-mudahan masing-masing kita berhak mendapatkan bingkisan berupa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qumu maghfuran lakum. Karena itu patut kita bersyukur atas nikmat ini. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa Allah beri. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi junjungan alam yang telah menghasung kita, menyemangati kita dan memotivasi kita dengan menyebutkan berbagai kelebihan yang insya Allah kalau kita kerjakan maka kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan keberuntungan di hari pembalasan. Mudah-mudahan selawat kita yang senantiasa kita ucapkan berbuah kebaikan berupa syafaat Nabi di hari pembalasan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, melanjutkan, belum selesai ya 10 sebab ya. Oh 9 ya. Oh ya. Awal rencana selesai kemana tidak jadi juga. Yang ke-9 yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dan ini sangat penting karena kita memang sangat ingin selamat daripada sihir dan ain serta orang-orang hasad. Maka kita mempelajarinya, mudah-mudahan kita mengamalkan dan mengikutinya. Qala Syekh Qayyim rahimahullah, seperti nukil oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, as-sababul ashir, sebab yang ke-10 yang membuat kita selamat daripada orang-orang hasad yang menimbulkan bagi kita penyakit, yaitu tajridut tauhidi wat tarahhulu bil fikri bil asbab ila al musabbibil azizil hakim, yaitu memurnikan tauhid, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan tidak memikirkan lagi sebab-sebab, kecuali ilal musabbibil azizil hakim. Justru kita sekarang menggantungkan pikiran dan harapan pada sang pembuat sebab itu, pencipta sebab-sebab keselamatan itu.
Iya, dia sebutkan sebab-sebab keselamatan ini. Betul, dan kita sudah mengikuti. Dan di atas itu semua adalah berserah diri sepenuhnya kepadanya. Jadi kita tidak lagi mengandalkan sebab-sebab itu semata. Dan inilah yang disebut dengan hakikatu at-tawakkul. Hakikat tawakal. Hakikat tawakal itu seperti dijelaskan oleh para ulama adalah kita bersungguh-sungguh dan serius mengamalkan, melakukan sebab-sebab keselamatan. Ya, sebab-sebab keselamatan, ya kalau kita berjalan, bawa kendaraan kita sudah servis, makanan sudah kita siapkan, pakaian sudah kita kemas, dan belanja juga sudah kita siapkan, dan sebagainya. Dan petunjuk jalan juga sudah kita inikan, dan sebagainya dengan segala perencanaan. Ini serius kita lakukan. Tapi di saat kita mengeksekusi dalam perjalanan, sebab-sebab ini tidak lagi yang kita andalkan. Tapi adalah Al-Musabbib Al-Aziz Al-Hakim. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita melakukan sebab itu? Karena disuruh. Andainya tidak disuruh, kita tidak kerjakan juga. Pokoknya kalian serahkan semua kepada saya. Misalnya kalau itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dari awal ya tidak usah siap-siap. Tapi Allah perintahkan kita untuk serius berusaha. Serius untuk melakukan segala sebab keselamatan. Dan itulah sunnahnya para kekasih-kekasih Allah yang akhirnya diberikan kemenangan demi kemenangan. Contohnya, manusia yang paling dikasih dan paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus melakukan sebab-sebab keselamatan itu. Sebab-sebab keberhasilan itu. Sebab-sebab kemenangan itu. Dia semuanya dilalui. Namun di saat-saat genting, di saat eksekusi kegiatan itu, maka dia serahkan sepenuhnya kepadanya. Makanya Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemenangan. Kalau kita lihat pelajaran ketika beliau nak hijrah ke Madinah, kalau Allah menghendaki kan cukup kirim burak, sahih? Kirim burak dengan kun fayakun, sekali ini langsung sampai di Madinah. Sahih? Sampai itu. Tapi tidak, Allah menghendaki Nabi harus menyusun strategi. Subhanallah. Kekasih Allah harus bersembunyi, mengendap-endap, membuat rencana hijrah bersama sang sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Dan harus menyiapkan sahabat yang betul-betul amanah, yang siap berkorban apa saja. Yang dilakukan Nabi SAW. Kemudian beliau sudah ditunggu oleh orang, ya 40 pemuda di luar rumahnya mengepung. Siap untuk menombak, menusuk, semuanya dengan sekali serangan. Dan Nabi SAW juga menyuruh sahabatnya dan anak pamannya Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempatnya, untuk mengelabui orang-orang yang sedang mengintai dan menunggu-nunggu dia keluar. Di saat itu beliau punya waktu dan kesempatan untuk lari dan sampai ke tempat bersembunyi. Jadi orang itu masih menunggu, padahal beliau sudah pergi dan berlalu. Nah,
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Di situ Allah tunjukkan, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup baginya. Orang-orang itu Nabi SAW harus mengasah strategi. Dengan apa? Bukan langsung menuju ke arah utara. Tapi pergi dulu belok ke arah selatan. Karena orang itu sudah tahu, sahabat sudah hijrah ke Madinah. Madinah letaknya di posisi utara. Dan pasti Muhammad SAW akan menuju utara secepatnya. Tetapi Nabi SAW justru turun dulu ke bawah ke selatan, ke arah Yaman, dan bersembunyi di gua Thawr. Padahal kalau Allah menghendaki, ya bisa saya panggil orang itu. Kejarlah saya, kalian tak akan bisa ngejar saya. Karena saya ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah suruh nabinya untuk melakukan sebab-sebab keselamatan itu. Nabi pergi ke selatan, tidak pula main-main di taman pula, tak. Bersembunyi di gua. Dan bahkan Allah tunjukkan, walaupun kau sudah bersembunyi, tapi dikejar oleh orang-orang yang serakah itu dengan semangat ingin mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disembahkan paparan Nabi dan Abu Bakar dengan 100 ekor unta. Dan sampai pula orang itu ke bibir gua itu. Andainya, kata Abu Bakar yang saksi sejarah dan pelaku sejarah, andainya mereka, law annahum taqta'a ra'sahu, andainya salah seorang dari mereka menundukkan pandangannya ke bawah, Masya Allah, la ra'ana. Pasti akan melihat kita. Kalau tinggal begini aja. Tapi subhanallah, Allah kunci itu teguk-teguk mereka. Tidak ada yang mau melihat ke bawah. Justru mereka melihat sekeliling. Subhanallah. Disitulah Allah SWT menunjukkan, ya, ada hal-hal yang luput dan bukan di kuasa Nabi SAW, Allah yang lakukan. Tapi sesuatu yang dikuasanya Nabi SAW, Nabi harus melakukan. Oleh itu ditunjukkan ketika Abu Bakar gemetaran melihat orang-orang itu, kata Nabi SAW, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Benar. Allah bersama kita. Allah bersama kita, apa maknanya? Allah ikut di gua itu ya? Kalau kembali ke ahli-ahli takwil ini, Allah di gua itu. Tidak. Allah tidak. Allah ada di mana-mana ilmunya. Pemeliharaannya. Ini sudah panjang lebar kita pertemuan sebelum ini ya. Saya tidak ulang lagi lah. Nanti panjang lagi. Nah, gara-gara itu kemarin tidak selesai. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi Allah bersama kita bukan maknanya Allah ikut bersembunyi di gua. Bukan maknanya Allah ikut bersembunyi di gua. Ini kadang-kadang Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Di ayat itu ada tafsirnya. Dan di sini pasti maknanya bukan Nabi berada Allah berada di gua bersama kita. Enggak. Maknanya innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita, menjaga, memelihara kita. Ya Pak ya. Sebagaimana matahari selalu bersama kita. Bukan matahari turun pula ke masjid ini, enggak. Tapi cahayanya menyinari kita. Memberikan energi pada kita. Sahih? Maka kalimat Allah bersama kita, matahari bersama kita, itu maknanya bukan mataharinya turun, tapi adalah cahayanya. Bukan Allah bersama Nabi di gua, tapi adalah pertolongan dan perlindungannya. Kan sudah masyhur. Dalam bahasa kita sebenarnya aman tuh. Abang Baga tuh bersama kita. Bukan dia sedang bersama kita. Maknanya membela kita. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT.
Jadi segala sesuatu sebab itu dilakukan, tapi tetap tauhid dalam bab ini tidak lepas. Dan itu juga yang yang ditunjukkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika dia ditawari oleh Jibril menjelang dia jatuh ke dalam api yang besar. Ya Ibrahim, alaka hajah? Alaka hajah? Ada yang bisa dibantu? Nabi Ibrahim bilang, amma ilaika falah. Kepadamu saya tidak butuh. Masya Allah. Tersinggung Jibril. Tidak tersinggung Jibril. Tidak. Karena Jibril tak punya kepentingan. Yang suka tersinggung itu adalah kita-kita ini yang punya kepentingan. Ada kepentingan namanya, dia kenal. Ada kepentingan kekuatannya, viral. Ada kepentingan kehebatannya, masyhur. Sahih? Jibril tanpa media pun dia sudah masyhur juga. Sah? Jibril lebih masyhur dari segala yang masyhur. Jadi dia tidak butuh. Maka dia tidak tersinggung. Amma ilallahi fana'am. Kepada Allah, iya. Jadi yang begini-gini ini saya serahkan pada Allah. Tapi kalau seandainya Allah yang serahkan ke Jibril untuk memberikan keselamatan, maka saya terima. Tapi kepadamu enggak. Saya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ilaika fana. Kepadamu enggak. Amma ilallahi fana. Kalau kepada Allah saya butuh. Maka Allah di saat itulah, karena ini kuasanya, maka dia cukup mengatakan, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin. Tapi dingin yang bukan menyebabkan rematik, ya. Bukan dingin yang menyebabkan Ibrahim menggigil. Makanya wasalaman. Dingin yang menyelamatkan. Dingin yang menyelamatkan. Makanya, Masya Allah, kakinya menginjak api, badannya dijilat api, tapi tidak membakar. Ma'asyarul kiram nikmati Allah SWT, karena Allah menciptakan, Allah berikan pelindung yang tidak dimiliki oleh kita. Dia tidak pakai APD. Tidak pakai APD, alat pelindung diri, tetapi Allah yang berikan dia pelindung dirinya. Itulah kenapa kita harus mentajrid, benar-benar mentauhidkan Allah SWT, berpaling daripada memikirkan sebab-sebab, mengandalkan sebab-sebab kepada Al-Musabbib Al-Aziz Al-Hakim, kepada sang pembuat sebab itu. Tadi saya katakan lagi, kalau bukan karena Allah suruh kita melakukannya, kita tidak lakukan. Tapi Allah suruh. Bahkan kalau Allah menghendaki sebab yang kadang-kadang tidak logis menurut kita, tidak masuk akal, tidak ada kait mengait, tidak ada hubungan, tapi bisa menyebabkan sebab kemenangan. Sahih? Ketika Qutaibah bin Muslim di Rusia sana menaklukkan, membuka kawasan itu, dia mengepung ketika berada di Khawarizm. 3 bulan dikepung, tidak juga diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Masya Allah. Padahal dari sisi kekuatan, alhamdulillah sudah besar kekuatan kaum muslimin. Tapi tidak juga diberikan Allah SWT kemenangan. Akhirnya ini luar biasa pula. Ya, luar biasa, lama sekali, tapi tak diberikan Allah SWT taufiq. Dikumpulkan pasukannya. Ini pasti ada sesuatu. Begitulah orang dulu. Pasti ada sesuatu yang kaitannya dengan Allah SWT. Bukan hanya strategis, bukan alutsista saja yang dipikirkan. Tapi adalah bagaimana personil ini. Ya, kaum muslimin dan muslimat, senjata-senjata, pedang-pedang, ya, ruda-ruda, senapan-senapan,
Iya, memang sama dari sisi kekuatan dan kapasitasnya, daya jangkaunya. Tapi kadang-kadang yang mengeksekusinya, yang menembakkannya tidak sama kan? Kan tidak sama. Dulu mereka pakai bambu runcing. Lawan, nah apa lawannya? Meriam. Kok bisa menang ya? Pak, kok bisa menang? Hah? Berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan dirorong oleh keinginan luhur untuk maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Berkat rahmat Allah. Diakui. Kalau bukan karena rahmat Allah, tak akan dapat. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak akan kita nikmati. Makanya peringati dengan syukur kepadanya. Peringati dengan taat kepadanya. Jangan hanya mengakui ini rahmat Allah, kemudian memuji Allah dengan alhamdulillah, tapi pas melaksanakan kita mengundang laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak kita buat, yang penting happy. Yang penting happy, senang. Tidak sedikit kita melakukan hal-hal yang mengundang laknat Allah. Karena syukur hakikatnya setelah memujinya, mengakuinya, dan menggunakan nikmat itu untuk taat kepadanya. Makanya para panitia sebelum membuat acara pelajari. Harus paham apa yang diumumkan oleh para pendiri negeri ini berkat rahmat Allah. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Allah dan kita puji Allah banyak-banyak dan kita akui nikmat ini dari Allah SWT. Kemudian nikmat ini ayo kita gunakan untuk taat kepadanya. Jadi kalau sudah taat kepadanya nanti tidak ada lagi acara gendong istri orang. Kan gendong istri orang. Kan ada acara gendong istri tutup mata karena tergendong istri orang. Bahan cekikikan kita. Bukan asal gembira, tapi berdosa. Atau acara semalam-malam, acara yang auzubillah. Siang aja ibu-ibu nari depan kita. Ibu-ibu dulu. Gimana? Boleh enggak? Apalagi kalau malam-malam perempuan-perempuan dengan pakaian kurang. Bahan. Di adat kita saja itu tidak masuk. Di adat Melayu tidak masuk. Apalagi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan syukuran. Ini kufuran. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan heran nanti kalau negeri ini dikuasai orang. Ya, dikuasai orang. Baik secara pemikirannya, secara ekonominya, politiknya. Dikemudikan orang. Kenapa? Karena kita meninggalkan sang pemberi sebab itu. Benar-benar sebab itu. Kenapa? Kita katanya syukuran tapi mengundang laknat Allah. Ada lagi bapak-bapak main bola pakai daster. Ya Allah ya Rabbi. Ini memang gimana jahilnya kita ya. Jahilnya kita. Bapak-bapak main daster. Memang apa unsur apanya di situ? Yang penting asal aneh. Tidak tahu tuan-tuan bahwa Allah melaknat perempuan menyerupai laki-laki. Laki-laki menyerupai perempuan. Kata Nabi SAW, la'anallahul mutarajjili, la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Wa la'anallahul mutarajjilati minan nisa. Dan Allah memurkai perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki dalam tampilannya. Makanya tolong pakaian suami, pakaian istri jangan sama. Jangan sama. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah SWT.
Maka kadang-kadang kan kita sering menyebut acara-acara kesehatan, tapi ternyata tidak sehat juga. Tidak sehat. Ya kalau acara-acara senam bersama, selalu bapak-bapak yang di belakang. Apa pula rahasianya? Alasan filosofisnya untuk menjaga. Untuk apa yang nak dijaga? Tempat nyaman. Ya, makanya saya katakan sering acara senam tidak sehat. Makanya mereka belum tua lagi sudah gendong tangan juga, stroke juga. Kepada rajin olahraga. Sebab sambil olahraga pikirannya kemana-mana. Makanya terjadi penyumbatan aliran darah ke otak. Ini kalau udah banyak mikir di kepala itu sambil senam tuh enggak lancar aliran tuh. Apalagi kalau pergi acara senam enggak sholat subuh dulu berjamaah. Banyak nah. Jadi senam tidak sehat. Maka para penyelenggara, ya kalau enggak bikin ketaatan, enggak usah buat-buat lah. Bukan hanya sekedar, meriah, kita ramai. Ya, acara dan sebagainya disukai oleh masyarakat. Iya, yang namanya laki-laki, nengok perempuan mestilah suka. Nengok anak gadis yang masih segar-segar, suka lah. Yang tua-tua aja suka nengok, apalagi yang muda. Maka cara seperti itu lebih disenangi orang, pasti. Masalahnya bukan disukai oleh kita, tapi diseridai oleh Sang Pencipta kita. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Didorong dengan keinginan luhur yang ikhlas. Ya, untuk membebaskan kita dari segala bentuk penjajahan. Ini termasuk penjajahan budaya. Penjajahan pemikiran. Penjajahan ekonomi. Penjajahan politik. Kita tidak bebas politik kecuali atas arahan orang lain. Ada? Hah? Ada enggak? Pada sedih nampaknya memang sudah korban semua ya. Korban semua. Allah musta'an. Makanya, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi, laksanakan sebab-sebab itu, tapi kita serahkan kepada sang pemiliki sebab itu. Dan berkeyakinan, wal ilmu bi anna kulla syai'in la yadur wa la yanfa'u illa bi iznillah. Dan berkeyakinan, beriman, bahwasanya segala sesuatu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat kecuali dengan izin Allah SWT. Tadi sudah dibuktikan api tidak diizinkan Allah membakar. Maka jadi bardan wasalaman. Orang Quraisy tidak diizinkan Allah untuk melihat ke bawah. Sebab kalau melihat ke bawah nanti terlihat kekasih Allah di situ. Kalau kekasih Allah dilihat oleh musuh-musuh Allah, apa yang terjadi? Kekasih Allah terlihat oleh musuh-musuh Allah. Apa yang dilakukannya? Pasti dia sakiti. Pasti dia habisi. Maka Allah tidak ingin kekasihnya dihabisi oleh musuh-musuhnya. Dan dia berkuasa. Maka tengkuk-tengkuk orang itu tidak bergerak ke bawah. Allah tidak mengizinkan. Jelas ya. Api tak membakar karena Allah tak izinkan. Coba lihat. Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan apa? Paus okra. Apa? Ikan apa sih? Ikan hiu atau paus? Paus ya? Serius ini. Pokoknya hut. Hut itu paus. Makanya ada muntah yang mahal. Tonton pernah dengar tak? Muntah dibeli orang mahal. Muntah apa? Mau? Kalau mau, ada yang mau jual. Iya, 1 kilo hanya $140.000. Muntah mahal pula ya. Allah menghendaki. Allah ciptakan. Di muntah itu bahan yang sangat berharga. Jadi pengikat aroma minyak wangi paling mahal.
Maka yang dihargai orang sekilonya $140.000. Berapa tuh ya? $140.000. Nggak pernah ngitung dolar, nah? Iya, lebih kurang 600 juta ya. Iya, 400. Nah, itu. Tanya beliau dia yang punya dolar tuh. Lebih kurang 400 juta ya. 400 juta satu kilo. Masya Allah tuh. Nah, ditelan oleh ikan paus. Orang kalau sudah ditelan seperti itu, gimana kira-kira? Wih, mati gitu aja. Ya hancur lah, berhari-hari situ. Masuk pencernaan ikan. Tuh, bukan hanya mati, tapi hancur lah. Karena tidak jadi gizi baginya. Tapi memang Allah SWT sudah tuliskan bahwa jasad para nabi itu tidak rusak. Sekalipun di perut ikan. Kenapa? Karena Allah sebutkan, kalau kana minal musabbihin. Andainya dia dulu bukan orang yang ahli tasbih. Para nabi itu adalah ahli tasbih. La labitha fi batnihi. Dia akan tetap tinggal di perut ikan itu ila yaumi yub'atsun, pada hari kiamat, sampai hari kiamat. Nah, tapi karena dia najub, maka dia fanada fi dhulumat. Dia berdoa kepada Allah dalam kegelapan itu. Kegelapan di dalam kegelapan, dalam kegelapan. Sah? Gelapnya perut ikan, gelapnya waktu malam, gelapnya lautan. Semakin ke bawah semakin gelap ya. Iya. Paus tinggalnya laut dalam atau laut dangkal? Dalam. Subhanallah. Subhanallah. Fa alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah. Nabi pun harus mengaku saya telah menzalimi diri. Makanya kalau kita diuji Allah dengan musibah, jangan bilang apa salah saya. Ngaku aja lah. Ya Allah saya sah. Ini ada pula yang memprotes Allah. Ya Allah apa salah saya? Memang itu tidak punya salah. Itu udah salah tuh. Memprotes Allah itu sudah kesalahan besar. Makanya Nabi itu subhanallah ngajarkan kita selesai sholat. Apa kita bilang? Astagfirullah. Nabi itu. Ini enggak dikasih musibah dikit. Ya Allah apa salah saya kok saya diuji seperti ini katanya. Itu tanda tak terima. Bilang aja ya Allah saya salah. Maka selamatkan. Ya, gitu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ingat, sekali lagi, jangan nyalahkan orang. Coba lihat Adam alaihissalam dan Hawa ketika Allah sedia makan syajaratul khuld, kata iblis, syajaratul khuld, pohon keabadian. Padahal pohon larangan. Pohon larangan. Ketika dia makan berdua, tanggal seluruh pakaiannya, sah? Apa yang dia lakukan? Nyalakan iblis. Woi, nyalakan iblis. Ini orang-orang tonggo, kalau tidak menolak kesalahan itu, pasti mencari kambing hitam. Padahal dia kambing hitam sebenarnya. Nah, ini juga diajarkan oleh Allah SWT kepada kita. Jangan tolak atau jangan ingkari kita bersalah. Yang kedua, jangan membebankan salah kita kepada orang lain. Walau dia jadi sebab. Itulah orang-orang hebat. Orang hebat itu mau mengakui kesalahannya tanpa menyalahkan orang lain. Payah ya. Susah ya. Nah, berarti kita tidak bisa jadi orang hebat. Kalau merasa susah, tidak bisa jadi orang hebat. Maka mereka berkata berdua, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia tidak katakan, ya Allah gara-gara iblis itu ya Allah. Ya,
Kalau enggak karena dia enggak akal kami akan berdosa. Enggak. Gara-gara dia atau bukan gara-gara dia, yang penting kalian berdosa apa enggak? Berdosa apa enggak? Maka akui saja dosa itu dan Allah Maha penerima taubat. Wa ana tawwabur rahim. Nah, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah cepat menerima taubat. Tapi dengan syarat, jangan berdebat. Jangan berdebat. Iblis berdebat. Iblis berdebat karena dia berdebat memang. Dia berdebat, jadi makanya berdebat. Kalau Adam alaihissalam, dari kita pada asalnya kita ini mau mengakui kesalahan. Seperti ayah dan mak kita dulu. Ya, cuman karena tadilah sebagaimana ayah dan mak kita kena pengaruh iblis, kita pun juga kena juga kesombongan iblis itu. Dan dinasihati, dah jelas salah, tapi masih ngeyel juga untuk mencari pembenaran. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah tidak izinkan Allah tidak izinkan ikan itu menghancurkan jasad Nabi Yunus alaihissalam. Ini kuasa Yunus tidak. Allah. Sahih? Seharusnya dia hancur, seharusnya langsung mati, tapi tidak, masih bisa berzikir lagi. Makanya kalau tuan-tuan sering berzikir, kalau tuan-tuan sering beribadah, insya Allah itu akan membantu kita dalam kondisi tersulit sekalipun. Yang terbaca oleh kita adalah zikir. Makanya setiap orang-orang saleh terpeleset, astagfirullah, la haula wala quwwata. Tapi kalau orang yang suka bercarut, itu pula yang keluar. Asli. Ada menjelang mati bercarut juga dia. Ada orang nak mati, karena kebiasaannya kalau lagi galau dengarkan musik, lagu barat, ketika mati minta dengarkan lagu barat. Nah, minta bawakan lagu Jerman katanya. Lagu Jerman pula. Awal. Lagu awal belum habis, sudah minta lagu Jerman menjelang matinya. Makanya siapa yang selalu biasa sesuatu, dia akan mati dengan kebiasaan itu pula. Maka biasakan selalu lisan kita radban bizikrillah atau min zikrillah. Jadi la yadurru wa la yanfa illa biiznillah. Tidak bermanfaat, tidak bermudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah izinkan, bayi saja bisa bercakap. Bayi saja bisa bercakap. Nah, ada 3 bayi ya yang bercakap. Siapa-siapa? Nabi Isa. Kemudian saksi Jurej. Kemudian anak wanita yang dihukum secara zalim itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini yang harus diyakini. Bahwa tidak ada yang berbuat ketika. Qala Allah Ta'ala. Kalau dalilnya jelas sekali. Qala Allah Ta'ala. Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Andainya Allah, melihat kalimat Al-Quran, yamsaska Allah. Apa makna yamsaska? Menyentuh. Jadi mudarat itu ibaratnya hanya sentuhan saja. Tersentuh, artinya sentuhan. Kalau sentuhan lama. Sentuhan lama, enggak kan? Jadi kalimatnya sentuhan. Mudarat. Anda disentuh oleh mudarat. Makanya kehidupan kita yang paling lama menderitakah atau tidak? Nah, urusan kita. Sulit yang banyak atau mudah yang banyak? Alhamdulillah. Ya. Di antara yang hidup ini, yang kesulitan lebih banyak atau kemudahan? Kemudahan lebih banyak. Sakit lebih sering atau sehat? Sehat. Yang sehat lebih banyak atau yang sakit? Yang sehat lebih banyak atau sakit? Yang sehat, alhamdulillah. Makanya wa iyamsaskallahu bidurrin. Andainya Allah sentuh kamu dengan suatu kemudaratan,
Fala kashifa lahu, tidak ada yang bisa menghilangkannya. Illahu, kecuali dia. Tidak ada yang bisa membuka itu kecuali dia. Tapi kalau kebaikan, wa yurid kabi khairin. Kalau Allah menghendaki untukmu kebaikan. Jadi Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Jadi pada asalnya Allah ingin kebaikan untuk kita. Fala radda li fadlihi. Tidak ada pula yang bisa menghalangi itu. Tidak ada yang bisa menghalangi itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang ada orang yang senior tak diangkat-angkat. Tapi ada yang junior cepat diangkat. Ketika Usamah ibn Zaid umur 18 tahun jadi panglima perang, diutus Nabi untuk melawan Romawi. Nah, masa jadi jenderal umur 18 ya? Sahih? Nah, maka sebelum berangkat Nabi wafat. Lalu jadi khalifah Abu Bakar Siddiq. Lalu ada yang bilang, karena Nabi sudah wafat, tentu keputusan ada di tangan khalifah Abu Bakar. Ada yang mengusulkan, kayaknya tidak pas lah Usama jadi panglima. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, tidak halal bagi saya untuk merubah keputusan Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini yang harus terjadi dia. Jadi junior meneruskan kebijakan senior yang sudah benar. Bukan saling mengungkai, saling membuat terbengkalai. Dan direncanakan oleh gubernur sebelumnya, dianulir oleh gubernur setelahnya. Sudah bagus program bupati sebelumnya, dibuang oleh bupati setelahnya. Apa sebab? Beda partai. Beda kaji. La haula wala quwwata. Makanya negeri ini dengan cara begini tak akan pernah maju, bukan sulit maju, tak akan pernah maju. Belum lagi wakil dengan subhanallah. Kalau menurut Profesor Arbi Sanid, pengamat politik dari UI, dia bilang 90% lebih wakil bupati, wakil wali kota dengan wali kota dan bupatinya bermasalah. Tak benar tanda tili-tila tuan-tuan sendiri, saya tidak perlu juga. Kok bisa begitu ya? Karena banyak kawin paksa. Kawin paksa, cari-cari pasangan, tidak ada yang sesuai plafonnya, akhirnya buat kesepakatan yang sifatnya kontemporari, kepentingan sesaat. Setelah jadi, ternyata bagi kue tidak sama. Allah mustahil. Kenapa tujuan duniawinya lebih dominan daripada tujuan rawinya? Oleh sebab itu makanya kalau nak jadi pemimpin, tuan-tuan, buang tujuan duniawi itu. Betul-betul nak berbakti untuk negeri ini. Jangan hanya sekedar lagu setiap pagi, padamu negeri. Aku berarti kalau lagu semua orang pandai. Cuma memang kalau yang suka berlagu itu pembohong banyak. Kan orang-orang yang suka pembohong disebut belagu. Tapi laksanakan isinya walaupun tidak pandai belagu. Yang pandai belagu pasti banyak bohongnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat melihat orang loyal bukan dengan belagu. Tapi adalah melaksanakan isi lagu. Dah? Ini ceritanya lagu cintanya sampai nangis-nangis belagu. Tapi pas jadi kawin, 2 hari langsung ke pengadilan agama lagi. Minta cerai. Sah? Aja untuk apa lagu? Ini lagunya cinta Nabi luar biasa. Nangis-nangis. Datang keringat, tak keringat siapa? Nangis cium-ciumnya. Tapi didatangkan hadis Nabi, nangis pula nolaknya. Jadi cinta cinta lagu itu masalahnya. Kita terlalu cinta palsu. Hanya lagu saja. Kalau lagu semua orang pandainya. Semua orang pandai. Jadi makanya orang-orang pembohong disebut belagu. Yang percaya pada dia suka belagu. suka belagu tuh katanya. Jadi memang
cinta itu tidak hanya dengan lagu. Kalau cinta lagu banyak dah bohongnya. Makanya silakan lakukan, tapi buktikan bahwa siap berbakti. Ya enggak? Iya. Aku setia. Hah? Setia. Nah, lanjutkan. Lagu pun dah lupa juga ya. Membela negara kita. Betul membela, juga menjual. Sah? Betul-betul membela, bukan membelah. Nah, ini membelah mandai paknya, membela enggak. Nah, jadi kenapa? Tujuan duniawinya lebih dominan. Makanya enggak akan maju, bukan sulit maju, tak akan maju. Kalau masih begini cara kita. Jadi Abu Bakar, saya tidak akan menganulir keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun menurut kajian akademis ini masih mentah. Enggak. Nabi memilihnya dan Nabi adalah orang yang terbaik yang memilih. Jadi jangan kita bantah hadis Nabi dengan pendapat. Maka dia laksana. Alhamdulillah Allah berikan kemenangan. Allah berikan kemenangan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tadi saya lupa tadi cerita Qutaibah bin Muslim, ada hal yang sederhana tapi Allah jadikan bermakna. Ketika dikepung 3 bulan tidak juga selesai-selesai, hanya dia panggil para pasukan, ya, bukan mencari salah orang lain tapi mencari apa kesalahan kita. Apa kesalahan kita? Diperiksa, alhamdulillah solat mereka teratur. Maksiat tak ada. Ya, maksiat yang nyata tak ada. Kalau maksiat kecil-kecil, siapa yang selamat daripadanya? Ya, enggak ada curi ayam orang nih kalian, enggak ada kan? Mana tahu? Enggak. Akhirnya ada yang bilang, mungkin karena kita lama berperang nih, kita jarang pakai siwak. Pakai siwak. Ya maklumlah di badan perang. Ya, yang teringat ngasah pedang, bukan ngasah gigi. Akhirnya, oh jangan-jangan itu sunnah kecil ditinggalkan. Tapi pengaruhnya besar pada peperangan itu rupanya. Akhirnya panglimanya bilang, kalau gitu ayo kita bersiwak semuanya. Woi, pada ada yang manjat pohon cari ranting-ranting untuk bersiwak. Mata-mata musuh melihat kaum muslimin pada ngasah gigi. Oi, luar biasa pengaruhnya pada mentalitas mereka. Sampai lapor. Orang Islam akan memakan kita. Mereka saya lihat sedang mengasah gigi, kan dia tidak tahu itu sunnah. Tidak tahu mereka itu sunnah Nabi. Matharatul lil fam wa mardatul lirab. Membersihkan mulut, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita mungkin tidak berarti, tapi di sisi Allah besar. Allahu Akbar. Hitungan hari, alhamdulillah. Allah beri kemenangan. Subhanallah. Kok bisa ya? Kok bisa? Beliau juga ketika inspeksi pasukan, ada seorang ulama Muhammad bin Wasi' tidak nampak. Mana beliau? Lalu dikatakan sedang berdoa di kemahnya. Kalau sempat jenderal kita, mana si Dasman? Sedang berdoa. Kira-kira gimana? Tangkap. Di sini tidak doanya tidak cukup katanya, gitu ya? Kan banyak orang bilang doanya mana cukup katanya, kan ya? Subhanallah. Tapi orang yang paham tawakal kepada Allah SWT, yang paham, yang memikirkan al-musabbib, yang melakukan sebab, yang membuat sebab-sebab itu, dia tahu, wallahi katanya, demi Allah, la asmun li Muhammad ibn Wasi', jemari, telunjuk Muhammad ibn Wasi', yusiru biha ila sama, dia tunjuk ke atas, berdoa kepada Allah, lebih saya hargai dari 1000 pasukan kavaleri, pasukan berkuda. Paham dia bahwasanya yang harus diandalkan di saat-saat seperti itu bukanlah kemampuan dan kekuatan alutsista kita saja, tapi adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan kemenangan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan ini dalam nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, andainya semua manusia ya berkumpul memberi manfaat kepadamu, mereka tak bisa memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah. Andainya seluruh manusia bersatu, bersekutu nak mencelakakanmu,
Mereka takkan sanggup mencelakakanmu kecuali sesuatu yang memang Allah sudah tuliskan mencelakakanmu. Rufi'atil aqlam, pena-pena sudah diangkat, wajafatis suhuf, catatan-catatan sudah kering. Itulah ketentuan Allah SWT. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat, kalau ini yang kita lakukan, tidak memikirkan lagi kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala dan memurnikan tauhid ini kepadanya, ini adalah sebesar-besar sebab untuk menyelamatkan kita dari segala bentuk hasad dan dengki orang, sihir dan aid yang mungkin juga menyerang. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita ingat selalu dan senantiasa mengamalkan ini. Ingat, dulu as-salaf mengatakan, man khafallah, akhafallahu kulla syai'in minhu. Siapa yang takut kepada Allah, Allah jadikan semua sesuatu takut kepadanya. Wa man lam yakhafillah, akhafahu Allahu min kulli syai'. Siapa yang tidak takut pada Allah, justru dia yang takut kepada segala sesuatu. Sekarang coba kita lihat perasaan kita. Apakah kita selalu ketakutan kepada segala sesuatu? Takut miskin, takut hantu, takut nikah lagi, dan segalanya takut. Berarti barangkali ada sesuatu dalam takut kita pada Allah SWT. Maka tingkatkan takut pada Allah, maka rasa takut itu insya Allah akan semakin kurang dan hilang. Jelas ya? Kalau udah jelas, cukup sampai di sini dulu. Ya, kalau udah jelas kan udah sampai target. Terima kasih dan mohon maaf. Jumpa lagi, insya Allah 2 pekan lagi. Sabar ya, sabar menanti. Insya Allah aku akan kembali. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.